Minasan konnichiwa. Selamat datang di segmen baru Hijansa, yaitu podcast. Ya, aku Sufi dari Divisi Humas dan gue Fajar dari Divisi Humas juga, yang akan membawakan segmen podcast ini untuk satu periode ke depan. Jadi, buat kalian yang punya saran untuk diangkat jadi perbincangan di podcast kita selanjutnya, bisa komen di bawah ya. Nah, untuk episode pertama kali ini, kita langsung kedatangan tamu yang spesial nih, yaitu ada dua mantan ketua Hijansa yang bernama Kak Dimas dan Kak Haidar. Nah, mungkin bisa langsung perkenalan aja kali dari masing-masing ketua. Silahkan. Dari yang muda dulu kali. Oh ya, boleh. Mungkin lebih tepatnya dari angkatan yang lebih dahulu dulu mungkin. Bebas aja. Iya, berarti gue iya. Ya, nama gue Dimas Meswara, angkatan 15. Untuk jadi ketua Hijansanya itu periode 2017-2018. Ya, sekarang Kak Haidar. Gitu ya. Oke, perkenalkan nama saya Abdurrahman Haidar Dede ya. Biasa dipanggil HD. Oke. Diamanahkan sebagai ketua Hijansa periode 2018-2019. Oke. Tapi sebelumnya nih ya, sekarang lagi pada sibuk apa aja nih? Silahkan dijawab masing-masing. Jawab deh. Oh gitu. Kenapa harus gue jawab gitu? Oke, rutinitas belakangan ini ya. Belakangan ini kan kita selesai UAS, masih libur, dan saya pribadi lagi bekerja di suatu instansi ya. Oh iya. Kita mengisi waktu luang dan nyari-nyari pundi-pundi uang. ya. Oke, betul sekali pastinya. Iya. Ya, untuk tadi Mas gimana? Kalau gue sekarang alhamdulillah gue udah lulus kemarin September wisudanya. Mohon maaf ini ada suara musik. Iya, kalau untuk sekarang gue lagi kerja sambilan. Gue lagi part time di salah satu perusahaan publishing. Itu namanya Ozora Publishing Co Ltd. Dia juga buka intern untuk anak-anak Unsada sebenarnya. Gue batch pertama waktu itu. Dan sekarang dilanjutin jadi part time. Selain itu gue juga ada kerjaan freelance untuk jadi translator untuk bikin salah satu aplikasi akunting itu lah. Tunggu aja tanggal main keluar. Oke, siap. Ya. Oke, mungkin langsung masuk aja kayak ke pertanyaannya. Misalkan itu dibacain. Ya, sebelumnya kakak-kakak di sini emang anaknya tuh organisasi banget atau pas di kuliah aja nih mau coba-coba ikut organisasi? Jadi yang Ya, untuk Kak Haidar dulu. dilempar-lempar mulu nih gue. Organisasi banget atau enggak ya? Kalau dibilang organisasi banget atau enggak, mungkin jawabannya enggak ya. Bahkan waktu SMA pun enggak terlalu, ibaratnya gimana ya, enggak terlalu fokus ikut organisasi ya, macam OSIS atau apapun itu kan. School gitu ya. School pun enggak ikut Enggak. gitu. Gitu ya. Sungguh sangat anak rumahan gitu ibaratnya. Iya. Entah kenapa masuk di kuliahan ingin mencoba hal baru. Oke. Gitu. Pun itu nggak terlalu ngebet ya, cuman kayak nyoba-nyoba aja. Iya. Wih, apa nih? Lagi buka perekrutan, ayo coba ikut yuk gitu. Itu juga kan diajak gitu. Ikutlah bla bla bla, ikut nulis formulir, masukin formulir hingga nantinya ada sesi wawancara ya. Itu gua dikasih bocoran sama temen gua. Waduh, ada orang dalam nih. Enggak, itu dia wawancara duluan. Oh gitu. Kirain dia wawancara duluan, dia Spoiler. ada spoiler gitu. Bro, nih ada spoiler gimana? Gitu. Hingga pada akhirnya pengumuman keterima atau tidaknya, temen gue gak dapet. Cuman gak kayak dapet. Cuman gue yang dapet. Tapi bisa begitu sih. Gitu ya. Bisa gitu. Yang ngajakin malah nggak dapat. Iya, bisa begitu. Kalau gue sendiri itu, gue dari kayaknya untuk kemauan organisasi yang apa ya? Yang mendalam banget, yang kuat banget tuh sebenarnya nggak ada dulu. Cuman gue waktu SMP gue nggak ikut OSIS. Waktu SMA gue ikut OSIS, cuman nggak begitu aktif. Gue tiba-tiba aktifnya pas ya habis. Tiba-tiba aktif. Padahal gue nggak mau ikutan waktu itu. Gitu. Nah terus dari selesai kebetulan waktu itu gue OSIS, terus gue
ya berjalannya waktu tiba-tiba gue dapet beberapa peran penting di sana. Dan kebetulan gue juga di SMA gue salah satu pendiri untuk klub ekstrakurikuler klub bahasa Jepang di SMA gue salah satu pendirinya. Jadinya kayaknya di situ sudah mulai ada bibit-bibitnya. Nah, pas masuk kuliah ijazah bukan, gue pengen coba. Dan langsung tertarik tuh ya bisa masuk. Oke. Tadi untuk Haidar sendiri, katanya dari sekolah dulu SMA malah anak rumahan banget nih ya. Tapi kenapa tiba-tiba pas kuliah, kenapa ijazah gitu? Iya, ada dorongan untuk masuk organisasi. Sebenarnya di sini kan di bahasa Jepang ini kan ada 2 kan, ada BEM juga, BEM sastra. Kenapa malah milih Jansa gitu? Oh gitu ya. Kenapa malah milih Hijansa? Iya. Entahlah. Mungkin saat itu Hijansa buka terlebih dahulu ya buat open recruitment ya. Dan mungkin saat itu saya baru kena puberti ya. Jadi tiba-tiba berubah begitu aja dari orang rumahan tiba-tiba langsung ingin ikut sana sini gitu. Malah ya sebelum Hijansa saya ke Asobu dulu, mungkin di sana udah mulai ada. Oh, di klubnya malah ya? Iya, di klubnya dulu. Kita punya Asobu, ternyata itu naungan Hijansa dan Hijansa buka perekrutan juga. Ya, jadi ngerasa kayak ada jalur di sana. Iya, udah ada jalannya mungkin ya, udah diberikan jalan. Kayak ilham dong. Iya, kayak ilham. Memang. Terus setelah terjun ke dalam dunia organisasi nih, untuk Kak Dimas sama Kak Haidar, apa ada hal yang paling membekas gitu di dalam kehidupan kakak-kakak? Yang paling terasa nih setelah masuk organisasi. The best moment lah. LKMM. Oh, gua mah nggak tahu ya, gue berantem mulu di sini. Itu membekas semua. Berantem mulu gue di sini. Jadi sebenarnya kalau lu bisa masuk ke organisasi itu bukan berantem sih dibilangnya. Banyak intrik. Banyak momen-momen di mana memang lu harus berpikir cepat, berpikir kritis. Karena masalah bisa datang tiba-tiba begitu saja. Iya, benar. Jadi lu bagaimana lu cara menyikapinya? Kadang bisa lu jadi bijak, kadang lu tiba-tiba jadi bego banget, itu sering. Iya. Oke. Ini mungkin kalau gue boleh bilang pertanyaan cukup universal ya. Tadi iya mungkin kalau Mas Dimas dia lebih membekas di permasalahan ya. Itu saya nggak bisa menyalahkan. Ya, urusan orang berbeda-beda. Iya. Tapi kalau boleh di short by pengalaman, jujur LKMM itu sangat membekas ya. Oh, iya. Itu pembentukan kita sangat membekas. Apa sih? Bener kan? Bener-bener dalam loh itu pembentukan di sana dari yang nggak tahu apa-apa diajarin organisasi segala macam. Semenjak dari sana udah ada bekal ilmu masuk di Jansa, alhamdulillah nggak terlalu terbebani dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi untuk kalian ya, mungkin di angkatan kalian udah nggak ada LKMM tapi berubah nama ya. Ya jadi LK2S ya betul. Buat kalian yang kemarin udah ikut LK2S, selamat, kalian sudah mendapatkan ilmu yang teman-teman kalian yang udah datang nggak dapat tapi kalian dapat itu ilmu yang sangat berguna buat kalian. Kelebihan ya. Itu kelebihan buat kalian. Buat yang mau masuk organisasi maupun enggak. Iya. Seperti itu. Iya. Oh, baik. Sebenarnya sih tadi kita bicara kesan yang bekas. Kalau buat gue sih ini gue bukan mau sombong atau gimana ya. Jadi setelah jalanin dari LKMM itu jadi pintu gue untuk nyoba jadi megang peran ketua. Oh, jadi setelah LKMM itu jadi kan alurnya itu kan pelatihannya itu di LKMM dari BEM. Iya, benar. Pelatihannya di LKMM, terus untuk trial setelah pelatihannya itu ada acara namanya Liga Sastra. Oh iya betul. Iya benar. Sekarang masih ada nggak? Sekarang masih ada. Oh, masih ada. Ya alhamdulillah masih ada. Tapi sepertinya berganti nama. Oh, oke. Nah, Ligas itu jadi pintu gue untuk nyoba peran ketua karena di situ gue akhirnya mencoba untuk memberanikan diri jadi ketua. Oh, langsung masuk ke panitia inti itu ya? Iya, gue langsung gue waktu itu kan siapa nih yang mau jadi ketuanya? Akhirnya gue ada yang angkat tangan beberapa dan akhirnya yang kepilih gue. Itu lo angkat tangan nggak? Hah? Angkat tangan. Oh, iya. Tidak ditunjuk. Tapi karena ada beberapa tekanan juga sih. Itu dirahasiakan. Nah, dari jadi ketua Ligas, gue bisa dapat link banyak, bisa dapat teman banyak, gue tahu keadaan kampus kayak gimana, lanjut masuk Hijansa periode
periode kedua gue diamanahin dapat sebagai diamanahkan sebagai ketua CCK. CCK 2000 berapa CCK gue kan 16 17 Jadi 2017 nih. Iya, CCK 2017 itu gue dapat amanah. Dari situ ya banyak pengalaman-pengalaman yang bisa diambil, dan yang gue bilang tadi, momen-momennya itu ya berantem, debat, tadi eval sampai nangis, ada yang serupa. Itu seru. Tapi itu pembelajaran. Iya. Berarti sangat berbeda banget ya. Kalau Kak Haider ini terkesan lebih nyantai gitu, tapi langkahnya pun pasti. Yang penting itu bisa masuk organisasi dulu. Sementara kalau Kak Dimas ini kayak setelah LKMM pun atau LK2S langsung ada keberanian untuk mempunyai tanggung jawab yang lebih. Yaitu menjadi ketua ligas tadi. Iya kan? Iya, diambil garis besarnya seperti itu, Dim. Iya. Iya begitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Setelah masuk Hijansa, dari awal itu sudah merencanakan atau sudah membayangkan belum bakal menjadi ketua? Enggak sih. Tidak sama sekali. Menurut saya 100% tidak ada yang mau. Terus apa yang mendorong kakak jadi kayak Didorong orang. Didorong. Kalau kamu nanya, saya didorong siapa? Didorong Orang. bukan kamu. Saya kan orang. Oh gitu. Iya juga. Gitu juga. Ya udah, sekarang pertanyaannya dibalik aja deh. Yang merasa kakak itu berhak untuk menjadi ketua apa nih? Kalau misalkan emang dari awal sebenarnya tidak hanya dari Semua orang gimana ya? Semua orang punya peran masing-masing, punya hak masing-masing buat jadi ketua. Agak sulit ya pertanyaannya. Karena memang sebenarnya kita nggak ada yang mau awalnya. Oh, berarti emang sebenarnya karena terdesak dan tidak ada pilihan lain. Terdesak dan tidak ada pilihan lain. Namun gue sarankan untuk sekarang mungkin karena waktu itu rasa apa ya? Yang membuat orang, kalau menurut gue yang membuat orang malas untuk jadi ketua, itu karena dia masih belum ada keterikatan sama organisasinya. Dengan apa yang dia kerjakan. Iya. Dengan apa yang dia kerjakan, jadi dia kayak, ya ngapain gue jadi ketua, gue disuruh doang gitu. Sama kayak kalau misalnya di videonya Hari Sensei, kenapa orang bingung milih tema skripsi? Karena dia nggak ada keterikatan sama bidang yang mau dia dalami. Sama untuk jadi ketua tuh, kalau misalnya lu nggak ada keterikatan sama organisasinya, ya lu gak bakalan mau. Iya, benar. Tapi itu baru kerasa keterikatannya sebenarnya, kalau menurut gue, ketika lu telah menjabat. Nah itu baru kerasa. Kayak lu nggak bisa ninggalin ini begitu aja gitu. Iya. kayak lebih kayak tanggung jawab ya? Iya. Gue jadi setelah gue menjabat itu gue baru pokoknya setelah turun sih gue jadi beruntunglah gue bisa dapat amanah itu. Kayak ada step of sequence-nya sebetulnya. Kalau di gue kemarin kenapa gue bisa ini adalah ketika gue nggak mundur. Kan di masa waktu itu untuk terakhir ya, apa sih gimana mau lanjut atau enggak gitu. Periode baru kan ya, gimana mau lanjut atau enggak. Di sana keterikatan gue pribadi kalau boleh jujur itu bukan ke Hijansanya, ke individual masing-masing teman-temannya. Dari anggota masing-masing ya? Iya, secara seperti personal itu. Bukan ini ya, bukan interest atau gimana ya, tapi itu kayak seperti apa yang dibilang sama angkatan-angkatan sebelumnya, lu mau ninggalin mereka yang masih mau lanjut, ibaratnya kan kayak gitu. Terus lu mau pemanen ilmu yang udah lu dapet di sini. Daripada dibuang sia-sia, mending disalurkan lagi ya. Nanti kan ada adik-adik baru nih, kayak gitu. Gimana kalau coba deh tahan lagi setahun lagi, hajarin mereka ilmu yang ada gitu kan ibaratnya. Alhamdulillah yang kepilih. Enggak, alhamdulillah. Di situ kan nggak kepikiran mau. Di situ nggak kepikiran jadi ketua gitu. Gue bakal step aside bareng teman-teman gue nggak mau ninggalin mereka. Lah karena itu pikirannya itu doang. Saya didorong jadi ketua sama mereka gitu. Balik kalau gue bukan sama individunya tapi sama kerjaan organisasinya secara. Mungkin saat itu gue belum dapat
ilham ilmu cinta. Gua yang belum dapet teman dong, gua nggak. Oh iya. Kebalik kan? Kebalik. Mungkin saat itu gue belum dapat ilham untuk mencintai organisasi saya, tapi saya lebih care sama teman-teman personal saya. di masing-masing personal ya. Ada gak sih Kak rasa takut gitu? Gue takut nggak bisa mimpin. Gue takutnya nggak bisa ngerangkul gitu. Ada. Iya. Bohong kalau bilang nggak ada. Ada itu ada. Mau dari mulai sampai berjalan sampai selesai pun masih ada. Nah, Iya. Nah, itu buat tugas ketua sendiri itu apa cuma hanya merangkul, nyuruh-nyuruh sama mengawas gitu Kak? Enggak merangkul. Gimana? Merangkul. Buat proker sendiri gitu loh. Buat pro sendiri. Kalau menurut gua tiap orang punya definisi ketua masing-masing. Punya definisi. Buat bagi mereka ketua itu yang kayak gimana. Tapi kalau menurut gua sih ketua itu ya memang dia harus bukan menyuruh ya. Tapi kalau gua bilangnya minta tolong lah. Minta bantuan, bukan nyuruh sih. Kalau bisa jangan nyuruh, tapi minta tolong lah, minta bantuan ya. Misalnya tolong kerjain, gue boleh nggak minta tolong buat kerjain ini pegang properti gitu. Karena nggak mudah buat minta apa ya, minta bantuan orang untuk melakukan apa yang harus Ada kita rasa lakukan. nggak enak ya. Ada rasa nggak enak itu pasti. Kalau merangkul ya harus merangkul. Kalau mengawasi ya memang harus mengawasi, karena ya lu sebagai di atas kepala sebuah organisasi lu harus tahu iya. apa aja. Tetap harus dibimbing ya. Tetap dibimbing. Nah, gimana? Iya. Hidup. Aduh. Sebetulnya kalau ditanya kayak gini kayak ada ranahnya masing-masing ya. Untuk yang di bagian kerjaan ya di kerjaan, di bagian merangkul itu nanti ada di bagian yang lebih intim ya. Lebih intim. Iya, emang nggak jauh beda sama yang dibilang Mas Dimas. Lebih gimana ya? Agak susah didefinisikan ya tugas ketua yang satu ini ya. Berat iya. soalnya. Saya orang paling pandang ketua cuma nyuruh-nyuruh. Iya, benar. Nggak ada tugas, nggak kayak divisi-divisi lainnya. Kalau divisi lainnya kan prokernya jelas gitu loh. Jelas apa yang harus mereka lakukan. Iya. Nah itu sebenarnya apa yang gue ini jujur ya, apa yang gue iri itu karena ini bukannya sombong ya, kan gue tahun pertama gue dapet jadi ketua ligas. Gue nggak pernah nih megang yang bagian-bagian jadi ketua divisi atau ketua ketua yang masih di bawahnya gitu ya. Terus tahun kedua gue jadi ketua CCP. Nah gue makanya kalau bagi gue ketika gue jadi ketua, kalau misal gue jadi ketua CCP nih, gue nggak bisa diem ngeliatin aja. Selama jalannya acara gue nggak bisa diem ngawasin, ngasih saran atau gimana. Gue pengen gue terjun langsung. Kalau misalnya ada barang yang harus diangkat ya gue coba bantu angkat barang. Kalau misalnya ada tiba-tiba mereka harus brainstorming, gue harus coba ikut brainstorming kayak gitu. Makanya itu gue pengen sebenarnya. Tapi pernah sih beberapa kali gue dapat kesempatan untuk jadi ada di sebagai staff di divisi atau jadi ketua, tapi nggak banyak. Membekas Karena acaranya nggak jadi. Membekas perkap ya. Iya, saya perkap terus sama acara. Nah, Abu-abu banget ya kita kalau bahas tugas ketua yang satu ini. Iya benar sih. Sulit. Karena tiap orang punya masing-masing definisi. Tadi kan untuk Kak Haidar sendiri katanya waktu mau menjabat jadi ketua nih, ya kan dapat dorongan dari Kak Dimas ya. Itu berarti bukan dari naluri Kak sendiri dong. Sedangkan kalau misalnya kita kan apa-apa harus dari hati gitu. Kalau nggak dari hati kan kerjanya nggak maksimal gitu. Oh gitu. Kalau gue pribadi dorongan atau macam apapun itu lebih kayak amanah kalau dihaluskan bahasanya. Dan yang satu gue sadari, satu yang gue yakini, ketika berjalan itu tuh rasa itu bakal muncul sendiri gitu. Nggak perlu nggak perlu bete, nggak perlu pundung atau gimana atau merasa terpaksa. Iya. Toh kita yang tadi gue bilang, gue bareng teman-teman gue disokong sama teman-teman gue. Gue kerja bareng mereka.
pada akhirnya juga kerjanya bersama-sama meskipun Nggak ada yang hard mimpin feeling orang. gitu. Iya benar. Nggak ada hard feeling. Kalau yang punya teman gimana? Kan bapak jatuh cinta dengan ini kan. ada motivasi tersendiri lah. Iya, iya, Istilahnya orang kayak punya gitu. motivasi. Itu kalau kita tarik garis lurus seperti itu. Biasanya untuk di akhir periode nanti bakal ditanya memang sama ketuanya siapa yang mau lanjut, siapa yang mau jadi ketua. Waktu itu kalau zamannya gue sama Pak Wahyu, Pak Wahyu, yang periode sebelumnya, kita dikumpulin, kita ditanya, kira-kira siapa yang kira kalian siapa yang mau coba untuk calon jadi ketua. Awalnya mah gak ada yang mau, Manjin-manjin semua tuh yang ngomong. Tapi gue, ya udah Kak, gue coba. Gue harus berani take leap of faith aja. Iya. Nah, Ya, duluan. kira-kira nih ada tipsnya nggak nih buat anak-anak kita nih, terutama angkatan 2018 yang nanti mau mencalonkan diri sebagai ketua, atau misalkan gak ada yang mau mencalonkan sama diri nih, sama sekali, kira-kira apa nih yang perlu dipersiapkan aja untuk menjadi pemimpin di kala hari nanti? Satu, find your own purpose. Nah, oke gitu. Mau kata kasar lu. Iya. Udah gitu doang. Tadi kita Iya, bersatu, iya. berkat teman sedana kan? Satu udah itu. Oh, itu doang. Oh, satu doang. Oh, untuk Kak Dimas sendiri? Kalau gue panjang lebar. Kalau misalnya lu memang pengen jadi calon ketua ya, biasanya motivasi gue kayak gini. Kalau misalnya lu melihat sesuatu di organisasi lu, terus lu kayak, ini nih harusnya nggak kayak gini, Oke. ini nih harusnya nggak kayak gini. Kayak unek-unek gitu ya? Iya. Dan lu pengen set it right gitu. Pengen membuat itu menjadi Jadi yang benar. lebih baik, yang baik benar menurut lu. Ya kalau menurut gua jalan yang paling baik adalah dengan menjadi ketua dari organisasi itu, karena lu ya gua nggak bisa memungkiri ketika lu jadi ketua lu ada beberapa wewenang yang lebih daripada yang lain. Ada privilege-nya. Iya, ada privilege-nya dan lu bisa memperbaiki itu dengan niat baik ya. Iya. Menurut gua sih, kalau misalnya lu kesal sama organisasi lu dan pengen lu perbaiki, jadi ketuanya aja. Iya. Gitu. Shortcutnya seperti itu. Iya. Terus bisa dikata-katain orang. Nah, berarti jadi ketua tuh gak selamanya beban tuh, ada kelebihannya juga. Punya wewenang lebih. Iya. Keren. Tapi kan? jangan semena-mena. karena Iya, punya tapi wewenang. jangan dimanfaatkan juga kelebihan tersebut. Keren di CCTV. Di CV lu nanti ada ketua. Iya, benar. Mantap. Mantap. Nah, Untuk Kak Ida sama Kak Dimas, itu ikut organisasi Jansa itu dari awal pas semester 2 kan baru boleh masuk Hitungannya kan? semester dua. Sampai akhir? iya itu gimana? Sampai akhir. Sampai akhir. 3 tahun. Biasanya di sini tuh pintu masuknya awalnya tuh dari klub. Dari klub. Iya, rata-rata Oh, dari klub semua ya? Jadi alurnya tuh tahun pertama pilihannya ada 2. Kalau ini menurut mapping gue, Iya, mapping Anda. Tahun pertama itu pilihannya ada 2. Antara lu mau ngikut ke klub atau lu mau ngikut ke UKM. Oh iya. Kalau lu mau ngikut ke klub biasanya nanti lu lanjutannya bisa ke ranah jurusan. Iya kan? Soalnya kan klub di bawah jurusan. Di bawah Hijansa, Iya. Hijansa di bawah jurusan. Dari klub biasanya lu bisa langsung lu ada ketertarikan untuk baru ke Hijansa. Tapi nggak memungkiri juga ada yang dari UKM dia mau coba untuk ikut ke Hijansa juga. Jansa. Pokoknya tuh ada 2. Ada yang ke arah jurusan, ada yang ke arah universitas langsung. Kalau UKM nih menurut gua langsung ke universitas langsung. Nanti kalau misalnya lu udah dari jurusan, nanti ini ada 2 lagi. Yaitu bisa ke fakultas atau stay di jurusan. Kalau lu ke fakultas berarti lu ke BEM. Kalau lu stay di jurusan berarti lu di Hijansa. Nah, Kenapa milih Jansa? Kenapa nggak BEM? ya karena gue cintanya udah di Hijansa. Karena tadi sebelumnya disebut teman juga. dia tahu kelemahan Hijansa, dia tahu apa yang kurang dari Hijansa, maka dari itu dia mau ubah Hijansa Jansa dengan yang lebih baik. Hijansa yang lebih baik seperti itu. Tapi jujur ya, gue dulu nggak tahu ada Hijansa. Gue masuk Asobu aja gitu. Gue tuh dulu bener kata Dimas, gue waktu itu ikut Asobu juga ikut Kendo. Wah, wibu sekali saya. Yang Kendo itu ikut-ikutan teman. Kiri itu lebih ya. Yang Kendo itu ikut-ikutan teman. Dan mungkin karena saya rapuh ya, saya tidak kuat di sana. Kayak memang keras ya. Memang keras. Dan perlengkapannya mahal-mahal Iya, ya. Maka dari itu saya fokus di Asobu. Beberapa lama ada pengumuman, Hijansa buka rekrutmen. Apa Hijansa sih?
sampai akhirnya di sini. Nah, terus nih selama menjabat sebagai ketua, suka duka apa aja yang dirasain nih? Nah ini baru suka diem, tadi lu mah langsung bahas yang dukanya sih. Kesan-kesannya yang melekat itu baik dulu. Kesan yang melekat dukanya. Bukan sukanya. Itu mungkin satu dari sekian, belum disebut semua. Dukanya. Ya, ini tuh kita harus flashback dulu 3 tahun belakang. Dukanya gue nggak pernah dapat beasiswa. Jadi ketua susah dapat beasiswa gue. Ini dia asli loh, gue nggak dapet loh. Kayak- Gue ikut 2 program terakhir, gue nggak yang bisa ke Jepang dan gue nggak dapet. Padahal pengen kabur. Ya, biasanya gitu. Kalau misalnya lu udah kepilih jadi ketua nih, lu kan harus stay ya. Oh, Kayak iya. kalau misalnya lu mau ikut yang beasiswa program di Jepang setahun, itu lu langsung ada Hard feeling. tremor. Itu struggle pertama lu nantinya. Struggle pertama lu harus memilih mempertimbangkan stay di himpunan yang lu telah diamanahkan sebagai ketuanya atau ikut yang beasiswa ke Jepang. Nah, itu gue ditahan-tahan mulu. Jangan ikut. Gak jauh beda sih. Kayak ibarat kayak lu harus nyiapin jawaban bagus untuk itu semua gitu loh. Iya, Ini benar. dirimu sudah diamanahkan 1 tahun, terus mau ke Jepang misalkan 3 bulan. Itu mau dikemanain himpunan 3 bulan gitu. Kita juga di perkuliahan ini kan juga nggak cuma organisasi doang kan, tapi Iya. studinya juga tetap lanjut. Benar. Nanti sih, ini seimbang aja sih. Sukanya deh. Nah, Sukanya. Sukanya ya gue punya keluarga baru. oh iya, pasti. Gue punya rumah baru. Baru. Terus juga Hijansa itu jadi salah satu sarana gue ketemu kakak-kakak kelas yang iya. bisa gue ajak hobi yang sama. Gue dulu punya apa ya, perkumpulan musik, bukan perkumpulan musik, band. Iya sih. Iya, lebih band kayak ya, band. band ya. Namanya Saung Mangari. Bisa dilihat di YouTube. Oh itu kan dia perkuliahan. Tapi nggak tahu ada atau enggak ya. Iya. Meskipun alat musiknya lebih banyak instrumental. Iya, lebih instrumental. Instrumental, gitu. iya. Ini di sini ada, kalau kalian ngecek Hijansa itu ada angklung itu dari kita. Oh, Saung Mangari. gua tuh trivia juga tuh ya. Trivia Iya. Hijansa. Peninggalan masa lalu. Dari siapa gitu. Terus gue juga bisa dari Hijansa juga pintunya bisa jadi banyak, bisa ikut kegiatan-kegiatan dari jurusan. Oh, Ya, bisa. Masuknya pintu pertama tuh Hijansa sebetulnya. Baru nanti ke Buka masyarakat lebar sastra ya, gitu iya, kan. bener, Jadi bener. ibarat kayak lu tahu duluan infonya gitu ya. Masyarakat sastra Jepang. Masyarakat sastra Jepang. Iya, benar. Masyarakat sastra Jepang. Jepang. Karena kita ada 4 sastra. Iya. Iya bener ya? 4. Iya. Ada 3. Ya. Kalau kita hitung Itu bahasa. Iya, itu Iya, bahasa. benar. Banyak ya. Itu tadi kan Kak Haidar ikut Kendo sama Umado ya? Oh, gue. Asobu. Nah, untuk Kak Dimas sendiri selain ikut Hijansa, ikut apa lagi? Gue ikut semua klub kecuali Umado. No hard feeling ya Umado ya. Rajin juga lu tuh ya. Iya. Jadi gue waktu pertama kali gue ikut Kaiwa karena dulu gue punya kakak di sini dan dia megang Kaiwa dan dia sangat merekomendasikan gue untuk ikut Kaiwa. Kenapa? Karena di Kaiwa Club memang bahasa Jepang gue pakai Iya, untuk berlatih bahasa Jepang karena banyak beberapa program di Kaiwa Club itu yang membuat lu memang bisa ngobrol sama orang Jepang sama native karena pengalaman ngobrol sama native sama orang yang belajar bahasa Jepang itu pasti beda. Iya, benar, pasti beda. Nah, itu gua bisa ikut salah satu program Kaiwa itu Cube. Can use itu Bantar Gebang. Nah, itu. Oh, iya. Nah, itu program kerjasama antara Kaiwa Club ini sama Universitas Wakayama. Gue bisa ada pengalaman jadi translator lah, Iya. interpreter. Nah, di Kaiwa. Terus dari Kaiwa gue nyoba masuk Sodo. Oh iya. Sodo dulu. Gue nyoba Sodo dulu. Cuman di Sodo gue nggak begitu lama. Karena gue udah mulai kebagi fokusnya. Iya. Kaiwa, Sodo, sama Hijansa. Oh, lu masuk Hijansa tuh. Udah mulai masuk Hijansa. Nah, karena juga dulu Sodo waktu pas gue masuk juga masih belum resmi juga sih. Oh, Diresmikannya itu di angkatan sebelumnya. Sebelum gue itu di Kawahyu. Itu baru Oh resmi. iya kan. Nah, tapi mereka udah bikin persiapan. Udah aktif ya, udah, iya. udah aktif banget. Dari Sodo nggak begitu aktif.
gue Hijansa, tahun kedua gue juga nyoba masuk Asobu. Gitu. Trivia Hijansa nomor 32. Gue ketemu sama Dimas di Asobu. Iya. Gue ketemu Haidar di Asobu, gue ulang lagi. Oh itu justru ketemu pertama kalinya malah di Asobu ya? Oh, di Asobu. Oh, Pertemuan di oh. Asobu. Gak kenal gue dulu sama Haidar. Gak tahu nanti kedepannya bakal jadi ketua dua-duanya gitu loh. Oh iya makanya. Udah takdir kayaknya, udah ditemukan dari awal. Nah terus Asobu, nah habis itu gue baru mulai fokusnya cuma di Hijansa sama Asobu doang. Di Kaiwa gue udah mulai nggak begitu aktif. Tapi masih suka lah kita main cetak kami. Karena dulu ruangannya sama. Di Asobu saking terlalu aktif jadi kebagi juga fokusnya nih Hijansa atau Asobu. Waktu itu gue juga sempat ini mungkin bisa nggak dibilang kayak gini ya? Ini mungkin gue sama Haidar agak sama ya. Jadi antara milih mau coba untuk membantu Asobu atau coba untuk membantu Hijansa. Tapi gue akhirnya kembali ke Hijansa. Ya sebagai ketua Hijansa kan kita juga bisa membantu Asobu juga. Iya benar. Gak ditinggalkan begitu aja. Enggak. Tenang aja anak Asobu. Banget Asobu. Nah pertanyaan terakhir nih. Kira-kira banget. iya nih. Masukan atau saran nih buat pengurus-pengurus baru. Kayak gue sama Sufi nih kan baru masuk juga nih. Apa tuh kira-kira biar bisa bertahan atau gak punya banyak masalah. Dan kayak gitu-gitunya. Kalau organisasi punya masalah ada ya? Iya. Sebenarnya jangan nggak mau punya banyak masalah. Perbanyaklah masalah. Perbanyaklah masalah. masalah. Karena Masalah jangan dihindari. Dengan banyaknya masalah itu lo bisa jadi ladang pembelajaran. Oh oke. Pembelajaran, pengalaman lah. Yang dari baik-baik malah. Jadi kalau menurut gua ada dua jenis itu lo bisa antara nanti kan lo ini nih ada program-program kerja gitu kan. Oh iya. Ada proker-proker gitu, ada kegiatan gitu, terus ada kepanitiaan gitu. Antara lu mau coba stay di satu divisi yang terus-terusan sama atau lu mau coba divisi lain. Kayak gue waktu itu gue nyoba untuk stay di divisi, biasanya ada divisi perlengkapan kan. Gue coba stay di sana divisi perlengkapan. Ada yang biasanya dia stay di divisi acara, akhirnya kedepannya dia divisi acara terus. Itu banyak pembelajaran. Ikut-ikut proker-proker yang ada aja. Ikut-ikutan terus. Itu makin banyak. Kalau dari saya sendiri pengalaman. Iya. Itu mau dipikir-pikir ya tuh kayak dia kan iya, lama acara terus kan gitu. Lalu beda-beda. terus juga perbanyak koneksi aja, ngobrol sama antar himpunan, ngobrol sama BEM sebagai yang menaungi kalian. Jangan takut untuk memberikan kritik dan saran. Iya benar. Maupun ke himpunan sendiri maupun ke himpunan lain, karena kan kita saling sama ya, sama maupun ke BEM atau ke jurusan juga. Iya betul. Itu kan tadi buat yang anak Hijansanya nih. Nah, buat para penonton yang pendengar kita. Pendengar. Nah, kalau misalkan mereka kadang ada yang takut ikut organisasi karena satu nggak punya pengalaman, terus nggak punya basic apa-apa gitu. Apa sih Kak tips and trick gitu? Biar pede gitu ikut organisasi. Gak punya pengalaman. Justru kalian pengalamannya dapat di sini gitu. Istilahnya kayak gini, lo fresh graduate, mau cari kerja, Tapi belum berani. Ya gimana lu mendapat pengalaman? Ya lu harus cari kerjaan yang terima fresh graduate. Dan di sini menurut gua salah satunya bisa gitu. Jadi yang penting berani dulu ya. Kalau ada salah-salahnya pasti ada salahnya karena itu pertama kali. Ada salahnya. Iya. Pun kita di sini juga untuk membentuk kalian. Iya, betul kan. Sebenarnya yang perlu diberikan concern adalah ketika lu mau coba terjun ke sini, itu ada beberapa hal yang lo harus siapkan. Karena lo harus, kalau menurut gue ya, kalau lo memang pengen belajar ya, lo harus menyiapkan komitmen lo. Lo harus menyiapkan komitmen, lo harus menyiapkan waktu, tenaga, sama pikiran. Materi juga. Sometimes butuh. Ya gue nggak mau wajibkan materi. Tapi kan lo makan di sini. Ya, gitu. Itu yang harus kalian consider dulu kalau misalnya mau coba terjun ke organisasi. Karena kan ada yang ini kan mahasiswa jenisnya banyak. Iya. Ada yang pura-pura, kuliah rapat, ada yang Kuliah tugas. Iya. Ada kupu-kupu, kuliah pulang. Ya itu nggak masalah sih menurut gue ya. Tapi kalau misalnya lu mau coba jadi istilahnya mas kita nih pura-pura nih, kita kan kuliah rapat dulu. Iya. Ya, lu harus menyiapkan itu.
gue tidak memaksakan untuk masuk ke sini. Ini. Dan Lu harus menyiapkan itu kalau mau masuk. dari nilai turun apa gimana Kak? Nah, Apa nih? Jadi- Setelah masuk Hijansa, ikut iya. organisasi Ada yang Hijansa, bermasalah nggak dalam bidang bermasalah nggak dalam studinya? nilainya? Iya. Bidang studi. Iya. Alhamdulillah sih tidak ada ya. Tidak ada. Alhamdulillah stagnan. Alhamdulillah stagnan, saya stagnan. Kita stagnan. Kita stagnan kok. Alhamdulillah sampai lulus nilainya Oke. stagnan. Enggak ada lah. Kalau menurut gue nggak ada nilai gue yang turun karena gue kerja di kerja berorganisasi di Hijansa, nggak ada. Hijansa. Ya kalaupun ada nilai gue yang turun karena gue kurang belajar aja. Iya. Fix. Tapi berarti apapun alasannya jangan menyalahkan organisasi. Iya, karena lu sudah berkomitmen untuk membagi waktu lu antara Iya, benar. studi dan organisasi. Iya, jadi akhirnya pada akhirnya juga balik ke diri sendiri kalau Iya. misalkan Tapi kalau menurut gua ketika gua masuk ke organisasi ini dalam studi gua jadi lebih baik. Ngerti nggak? oh iya. Karena kan di dalam lingkup perkuliahan itu kan ada yang namanya diskusi ya. Oh iya. Pasti diskusi itu sering dilakukan kan. Nah, cara berpikir ketika kita diskusi atau cara kita berdiskusi itu juga bisa dilatih di Hijansa. Iya. Nah, yang itu bisa lu bawa ketika lu ke perkuliahan, jadi lebih efektif. Jadi malah nambah nilai plus ya. Iya, bisa jadi nilai plus. Iya. Yang penting bisa bagi waktu aja. Iya. Secara nggak sadar pun dosen bakal ngeliat lu gitu. Lebih sering kelihatan. Iya. Kelihatan paling Dan itu bahaya. Bahaya. lebih diajar untuk bisa membagi waktu sih lebih tepatnya kalau di kalian di kepengurusan gitu. Lebih dewasa. Oh, iya. Oke, terima kasih Terima untuk kasih Kak nih. Dima sama Iya. Kak Haidar untuk telah menyempatkan waktu ke sini di waktu senggangnya. Iya. Nah, buat kalian yang punya saran untuk diangkat jadi perbincangan nih di podcast kita selanjutnya, jangan lupa ya komen di bawah. Oke? Iya, karena kita juga ini masih episode pertama, jadi pasti mungkin masih banyak salah-salahnya, masih banyak error-errornya. Jadi kreatif dan saran itu sangat diperlukan. Gue sangat menunggu untuk diundang lagi untuk membicarakan isu-isu yang Lebih panas. Yang lebih panas. gitu. Panas loh bahasanya. Saya Oke, sangat ya menunggu. ditunggu aja ya nanti ya. Saya siap datang lagi ke sini untuk rubir. Ini ketuanya sekarang kok nggak diundang sih? Wah, jahat nih. Emang kita segmen pertama itu segmen mantan ketua. Oh Iya. Segmen bahas ketua gitu. Nanti ada lagi hal lain ya. Kita katanya tamu spesial. Gitu. Emang mantan itu spesial. Wah. Ya Allah. Tergantung orang. Aduh. Bahaya. Kan ada sebutan mantan terindah itu kan spesial. Mantan nggak ada yang indah. Kan mantan. Kalau indah nggak jadi mantan. Katanya. Ya, Oke. Sampai jumpa di lain waktu. Sudah.